eksekutif Samari. Delicut adalah usaha rumahan yang memproduksi brownies premium dengan bahan baku berkualitas tinggi. Fokus utamanya itu inovasi rasa dan layanan pelanggan unggulan. Produk yang ditawarkan itu ada classic brownies, ada nutty brownies itu atau kacang almond, cheese brownies, fruit brownies, dan marble brownies. Yang terakhir itu ada special edition varian musiman kayak gitu. Selanjutnya, layanan dan manfaatnya. Layanan tambahan, yang pertama kustomisasi produk untuk acara khusus, yang kedua catering untuk acara ulang tahun, pernikahan, dan lain-lain. Yang terakhir itu pengiriman langsung ke pelanggan. Manfaat bagi pelanggan itu yang pertama ada brownies bisa disesuaikan sesuai selera dan acara. Yang kedua pengiriman cepat, praktis, dan tepat waktu. Proyeksi pendapatan 5 tahun ke depan. Yang pertama itu tahun pertama 360 juta, BEP dicapai dalam 6 bulan. Tahun kedua 400 juta, tahun ketiga 500 juta, tahun keempat 700 juta, dan yang tahun kelima itu 800 juta. Kebutuhan dana, total kebutuhan dananya itu 30 juta, peralatan produksi 20 juta, 20 juta, rumah 5 juta, pemasarannya itu 1 juta, modal kerjanya 8 juta. Dana digunakan untuk mendukung peningkatan kapasitas branding dan efisiensi produksi. Berikut analisis dan pangsa pasar. Kondisi pasar. 1. Brownies adalah cemilan populer di Indonesia. 2. Pasar stabil dan kompetitif. 3. Peluang besar di segmen premium. Target pangsa pasar. Tahun 1/2 dari pasar brownies premium. 2. Tahun 2 3-5% melalui ekspansi dan kolaborasi 6-28 hari. Kemudian strategi peningkatan pangsa pasar. Yang pertama, rilis varian rasa baru secara rutin. Kedua, edisi terbaru dan musiman. Ketiga, kolaborasi dengan kafe, restoran, toko oleh-oleh. Kemudian strategi pemasaran 4P. Yang pertama, produk. Produknya brownies premium dengan varian inovatif. Kedua, harga, yaitu kompetitif sesuai kualitas. Ketiga, promosi, yaitu media sosial, event, komunitas, kerjasama, influencer. Keempat, distribusi, yaitu toko fisik, e-commerce, kemitraan dengan pelaku 628B. Kemudian di sini ada aspek produksi operasional. Yang pertama itu ada bahan baku, yang kedua pencampuran adonan, yang ketiga potongan adonan, yang keempat pemanggangan, kemudian pendinginan, kemudian pemotongan, pengemasan, penyimpanan, dan distribusi. Kemudian aspek produksi operasional yaitu produk dan kapasitas produk. Yang pertama produk, yaitu klasik brownies coklat klasik. Yang kedua nutri brownies, yaitu brownies dengan kacang almond atau kenari. Yang ketiga cheese brownies, yaitu brownies dengan lapisan keju krim. Yang keempat fruit brownies, yaitu brownies dengan buah krim. Marble brownies dengan bola warna. Yang kemudian special edition brownies, yaitu varian musiman atau eksklusif. Kemudian kapasitas produksi, yaitu harian 100 kotak dengan jumlah 200.000 per kotak, totalnya 100 kotak per hari. Kalau bulanan 30 hari per bulan, 30 hari itu 300 kotak. Tahunan 12 bulan yaitu 3.600 kotak. Kemudian aspek produksi operasional yaitu sumber daya manusia. Terdapat di sini strukturnya kami ada 4 orang. Yang pertama ada Direktur Utama Aulia Savitri, manajemen produksi Inaya, manajer pemasaran Monika, saya sendiri, manajer keuangan Atika. Berikut uraian tugas job description-nya sebagai berikut. Kemudian aspek keuangan, ini sumber pendanaan dan kebutuhan pembiayaan secara berikut. Setelah latar belakangnya, permintaan masyarakat terhadap cemilan berkualitas khususnya brownies terus meningkat. Hal ini menjadi peluang untuk menghadirkan brownies premium yang unik, lezat, dan layak dijadikan hadiah atau oleh-oleh. Tujuan jangka panjangnya yaitu visi menjadi toko brownies terkemuka yang unggul dan inovatif serta menjadi pilihan utama untuk konsumen.
Misinya, gunakan bahan berkualitas, jaga kebersihan dan keamanan, kembangkan rasa baru, bangun layanan pelanggan profesional, dan promosikan produk secara aktif. Tujuan usaha ini adalah meningkatkan penjualan bulanan dan tahunan. Terus, perluas pasar dan mitra, luncurkan rasa baru setiap 3 bulan, tingkatkan brand awareness, jaga keberlanjutan usaha. Segmentasi, targeting, dan positioning. Segmentasi pasar yaitu demografis usianya 10-45 tahun, kelas menengah ke atas. Geografis, kota besar, kantor, sekolah, tempat rekreasi. Secara psikografis yaitu pencinta dessert premium. Perilakunya yaitu untuk hadiah, oleh-oleh, atau pelanggan loyal. Target pasarnya yaitu usia 18-45 tahun, pekerja kantoran dan mahasiswa, keluarga pencari cemilan premium. Strategi penjualan dan promosinya. Penjualan ini secara offline yaitu toko fisik di lokasi yang strategis. Secara online itu bisa dengan website atau e-commerce, Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. Promosi ini memberikan diskon bundling dan event khusus, giveaway di media sosial, dan konten interaktif dan promo musiman. Baiklah, saya lanjut. Saya Tika Jimmy Sibuan. Saya akan melanjutkan aspek keuangan, dan ini data-data dari kebutuhan biaya atau modal kerja, analisis biaya tetap, lalu ada analisis biaya tidak tetap, dan analisis keuntungan. Di sini ada aspek keuangan tentang perhitungan IRR, didefinisikan IRR adalah tingkat diskonto yang membuat NPVI sama dengan 0 jika jika IRR lebih besar dari tingkat diskonto yang digunakan 10%, maka usaha layak dijalankan. Perhitungan sederhana dengan arus kas sebesar 624.690.000 di tahun pertama dan investasi awal 30 juta. IRR sangat tinggi. Dari simulasi kode, IRR tidak ditemukan secara numerik karena arus kas sangat besar dibandingkan modal awal, sehingga NPV tidak pernah menjadi nol, bahkan pada diskonto sangat tinggi atau hingga 100%. Secara logika, IRR Anda jauh di atas 100% per tahun, menandakan usaha sangat menguntungkan. Lalu di sini ada kesimpulan kelayakan usaha. Ini ada tabelnya. Usaha brownies kami saat ini layak dijalankan dengan modal 30 juta, laba bersih tahun 624 juta, dan NPV sebesar 537,9 juta pada diskonto 10%. Usaha ini menghasilkan keuntungan yang sangat besar dan IRR yang jauh melampaui standar investasi. Kami dapat mempertimbangkan ekspansi atau mencari investor dengan hasil analisa keuangan ini. Lanjut, analisa keuntungan. Breakfast point atau BFP. Margin kontribusi. Margin kontribusi adalah selisih antara hasil penjualan dan biaya variabel. Margin kontribusi sama dengan hasil penjualan biaya variabel sama dengan 60 juta dikurang 30 juta sama dengan 30 juta margin kontribusi, sama dengan hasil penjualan biaya variabel sama dengan 60 juta dikurang 30 juta. Yang kedua tuh margin kontribusi sebesar 30 juta per bulan, berarti setiap bulan kami memiliki kelebihan 30 juta dari penjualan setelah penutupan biaya variabel. Lalu BFP sebesar 40.420, artinya jika penjualan Anda minimal 40.420 per bulan, usaha sudah tidak mengalami kerugian atau impas. Penjualan di atas angka ini akan menghasilkan keuntungan. Ini ada ringkasannya.
komponen margin kontribusi sekitar nilainya 30 juta dan BFR rupiah sekitar 40 juta 420. Di sini ada penjelasannya, usaha kami sangat menguntungkan karena penjualan bulanan 60 juta jauh di atas BEP, sehingga setiap bulan Anda sudah memperoleh laba setelah menutupi semua biaya tetap dan variabel. Usaha kami sangat menguntungkan karena penjualan bulanan 60 juta jauh di atas BEP, sehingga setiap bulan kami sudah memperoleh laba setelah menutupi semua biaya tetap dan variabel. Di sini ada data-data dari laporan laba. Dan yang pertama ada alasan pemilihan usaha, yaitu produk. Brownies dipilih karena populer di semua kalangan, memiliki tekstur lembut dan rasa coklat khas yang sesuai banyak disukai orang. Terus nama usahanya Delicute, berasal dari kata delicate atau lezat dan cute-nya itu imut, mencerminkan produk yang enak dan menarik tampilannya. Yang ketiga, bahan baku, menggunakan coklat premium, mentega, tepung, telur segar dan gula berkualitas tinggi untuk menjaga cita rasa dan mutu produk. Lalu yang keempat, struktur organisasi, yaitu direktur utama yaitu Aulia Syafitri, yang kedua manajer produksi Inaya Sadrina Pasla, yang ketiga manajer pemasaran yaitu Monica Frida, dan manajer keuangan yaitu saya sendiri Adika Ismaya Sibuan. Di sini saya simpulkan, Delicute memiliki potensi kuat sebagai pemimpin di pasar brownies premium melalui komitmen pada kualitas, inovasi, dan layanan. Kami mengajak Anda untuk menjadi bagian dari perjalanan ini dalam menciptakan momen manis bagi pelanggan. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan untuk menjalani kerjasama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.